Baik, selamat pagi anak. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya telah diberikan kepada saya. Sebelumnya dulu saya akan mau memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Idris Maharefa, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan saya di sini adalah mengajar micro teaching. Ini adalah yang diampu oleh Bapak Nufiri Harefa. Nah, tentunya anak-anak kami ada pepatah menyatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, baik, mungkin anak-anak kami menyatakan siapa bapak ini di depan. Baik adik, ya, nama bapak adalah Idris Harefa, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, mungkin pada materi sebelumnya sudah dijelaskan, dan sekarang ada yang masih ingat materi sebelumnya? Nah, baik. Nah, sekarang materinya adalah yaitu menjelaskan kembali teks ulasan. Nah, sebelumnya dulu, sebelum Bapak membaca arti dari teks ulasan, maka ada anak kami yang bisa menanggapi apa itu teks ulasan. Baik, silakan. Ya, terima kasih. Nah, artinya teks ulasannya adalah merupakan teks yang menyampaikan informasi atau diulas kembali. Baik. Nah, dalam teks ulasan ini, adik-adik, di sini saya menjelaskan tentang maksud dan teks ulasan. Nah, di sini ada yaitu kompetensi dasar. Nah, yang menjadi kompetensi dasar Bapak yaitu mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya. Nah, berupa film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan, menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau didengar. Itu adalah kompetensi dasar. Nah, sekarang kompetensi inti atau KI, yaitu memahami langkah-langkah dalam membuat simpulan dalam teks ulasan. Nah, kemudian ada indikator. Nah, indikator Bapak adalah ada 4. Yang pertama adalah menjelaskan tentang teks ulasan, mengidentifikasi informasi pada teks ulasan, menelaah informasi berupa pernyataan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada teks ulasan. Dan yang keempat adalah menyimpulkan isi teks dan menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya yang dibaca. Nah, sekarang adik masuk kita pada metode pembelajaran. Nah, metode Bapak yaitu Discover Inquiry Learning. Nah, Discover Inquiry Learning adalah memahami konsep arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu. Kemudian ada juga langkah-langkah kerja metode pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama adalah pemberian rangsangan. Nah, artinya adalah pemberian stimulus kepada adik-adik. Ya. Kemudian adalah pernyataan atau identifikasi masalah yang akan dihadapi. Kemudian adalah pengumpulan data, dan kelima adalah pembuktian, dan keenam adalah menarik kesimpulan atau generalisasi. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam metode pembelajaran Discovery Learning. Kemudian ada di sini juga ada di petunjuk penggunaan LKPD atau lima kerja peserta didik. Nah, yang pertama adalah berdoa sebelum memulai mengajar LKPD. Kemudian adalah persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mengajarkan LKPD. Yang ketiga adalah mengarahkan siswa dalam menemukan ide gagasan, masalah bagi yang terjatuh dalam LKPD. Dan yang terakhir adalah mengembangkan sikap dan rasa ingin tahu siswa dengan menyampaikan sikap yang dapat diteladani dan materi yang disampaikan.
Kemudian adalah ada juga peta konsep apa. Nah, ini adalah suatu rangkuman dalam peta konsep. Yang pertama adalah menjelaskan kembali teks ulasan. Yang kedua adalah pengertian teks ulasan. Yang ketiga adalah maksud suatu teks ulasan. Dan yang keempat adalah hal-hal yang penting dalam teks ulasan. Nah, karena itu adalah sudah siap permulaan dari LKPD, dan sekarang adalah masuk kita pada materi. Nah, sebelum kita masuk pada materi adik-adik, artinya ini adalah berpedoman pada RPP, artinya ada kegiatan pendahuluan. Nah, sebelumnya dulu masuk pada materi, mari kita berdoa dulu. Siapa yang bisa berdoa? Baik, silakan. Nah, baik, doa dimulai. Ya, baik, terima kasih. Sekarang masuk kepada materi. Ya, dia silakan buka bukunya mengenai menjelaskan kembali teks ulasan. Nah, di sini dinyatakan kepada kita, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan maksud teks ulasan yang telah dibaca beserta kelebihan ataupun kekurangan, baik lisan ataupun secara tertulis. Nah, di sini ada dia menyatakan kepada kita adalah mampu kita menyimpulkan apa itu kelemahan dan kelebihan pada teks ulasan, baik secara lisan maupun juga secara tertulis. Nah, kemudian ada di sini adalah sebuah teks atau film yang Bapak angkat suatu cerita. Nah, maksud suatu teks ulasan, perhatikan teks berikut. Di sini ada sebuah judul, yaitu judul filmnya adalah Bats. Itu adalah judul filmnya Bats. Nah, di sini ada terterang bahwasanya bintang adalah Inian Febrianti Elmanik, Lola Ameria, Ren Jujusman, Saud Sutompu. Nah, di sini adalah ada sutradara, yaitu Arya Kusamadewa. Prosedur ada Arya Kusamadewa, Nura Arifin, Inian Febrianti, dan Ria Kando. Kemudian adalah ada skenario, yaitu Nana J. Malwiana. Ada juga fotografer, yaitu Enggar Supradi. Ada juga produksi PT Simaneta. Ada juga durasi 85 menit. Nah, masuk kita pada isi teks atau film yang dinyatakan kepada kita di sini. Jadi, mari saya baca dan adik-adik saya himbau untuk menyimak nantinya untuk membacakan kepada kita. Nah, sekarang Bapak akan membacakan apa itu isi dari film tersebut. Yang pertama adalah, adakah kata-kata singkat yang keluar dari mulut orang gila? Ini pernyataan sederhana, namun layaknya pernyataan sederhana yang ini pun membutuhkan jawaban yang rumit. Celakanya, jawaban dari pernyataan inilah yang akan menentukan persepsi penonton terhadap film terbaru karangan sutradara muda Arya Kusamadewa. Mereka yang memilih jawaban positif dengan sendirinya akan mencerminkan Bats sebagai sebuah film alternatif yang kaya makna. Sebaliknya, bagi memilih jawaban negatif, tak lagi perlu memaksakan diri untuk menikmati. Nah, di sini ada sebuah inti. Nah, inti cerita film Bats berkisah cinta yang tragis antara Bats atau Elizabeth. Nah, ini adalah kisah cinta antara Bats dan Elizabeth. Nah, sebagai dua anak manusia yang hidup dalam lingkungan sosial yang berbeda, kemudian tak direstui oleh orang tua Bats yang jenderal. Kehidupan asmara Bats pesta pun berakhir mengenaskan. Pesta masuk penjara karena tertangkap ketika mengonsumsi narkoba. Nah, ini adalah Bats atau Elizabeth yang tidak disetujui, dan akhirnya Elizabeth tertangkap karena mengonsumsi narkoba. Bats jadi gila lantaran tak kuat menanggung hidupnya. Lebih strategi lagi, keduanya dipertemukan kembali dari rumah sakit jiwa manusia. Nah, sini adalah akan tetapi kisah cinta Bats pesta hanyalah bingkai semata. Inti film yang sebenarnya tentang sejumlah karakter yang kemudian muncul dalam kehidupan para penghuni rumah sakit jiwa itu. Di sana ada penyair gila yang kerjanya hanya menulis dan membaca puisi.
Kemudian dalam melalui Tokobet, Arya ingin menawarkan pandangan baru lewat suatu kerajaan yang dibangun bukan di dunia waras, tidak pula di dunia gila. Nah, kemudian ada juga menurutnya seperti juga dunia waras kehidupan di dunia gila juga memiliki logika itu sendiri. Nah, di sini ada juga isi dari teks tersebut. Lanjut, meskipun demikian semua itu bersifat multitafsir. Filmbet tampak istimewa karena pendengar Arya yang unik dibandingkan sineas lainnya. Jadi ini adalah film unik yang dimana isi ceritanya adalah menceritakan kisah seseorang yang tidak diresmi oleh orang tua. Nah, di sini adalah ada kesimpulannya. Teks tersebut menjelaskan film itu berkisah tentang cerita tragis antara Ben dengan Vesta sebagai dua anak manusia yang hidup dalam lingkungan sosial yang berbeda. Nah, dapat kita terapkan bahwasannya adalah anak ini adalah kedua anak yang hidup di dunia sosial yang berbeda. Teks itu menjelaskan bahwa latar film tersebut terjadinya di rumah sakit jiwa. Film itu pun mengungkapkan semangat memerlukan semua karakter tokoh di dalamnya dimainkan begitu dengan porsi yang sama sehingga tidak terlihat adanya penonjolan karakter tertentu. Nah, di dalam film ini adalah sudah diatur strategis bagaimana seorang pemain film itu dinyatakan seperti yang sebenarnya atau tidak terlihat yang menonjol sehingga para yang melihat dan yang membaca menganggap bahwasannya itu adalah yang benar. Nah, di sini setelah saya menceritakan, di sini ada juga kelebihan dan kelemahan teks ulasan. Yang pertama adalah kelebihan teks ulasan adalah menambah pengetahuan dan pemahaman tentang suatu karya, baik itu tentang isi dan kualitas keseluruhan. Yang kedua adalah kita diajak untuk menghargai dan selalu kritik ketika memahami suatu karya. Ada juga kelemahan teks ulasan, yaitu pemahaman pengulas sangat kurang mengenai unsur-unsur teks ulasan sehingga informasi mengenai karya tersebut tidak lengkap. Yang kedua adalah pilihan kata yang digunakan oleh pengulas tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda oleh pembaca. Nah, di sini juga ada kelemahan dan kelebihan ya pada teks ulasan. Nah, di sini ada sebuah kegiatan. Nah, sebelum saya masuk pada kegiatan, saya himbau pada adik-adik yang kira ada yang mau mengerjakan dengan materi yang saya sampaikan. Oh, baik, sudah jelas ya. Baik, di sini masuk kepada kegiatan. Yang pertama adalah perhatikan kembali ulasan tentang feedback. Yang kedua adalah manakah dari kalimat di bawah ini yang sesuai dengan isi teks tersebut. Dan di sini adalah ada sebuah pernyataan 3. Yang pertama adalah saya nanti yang membacakan pernyataan ini dan anak-anak kami nanti mana yang memilih jawaban yang paling benar. Oke, kita mulai yang pertama. Feedback merupakan film alternatif yang kayak makna. Di sini ada 2 pernyataan. Sesuai atau tidak? Sesuai ya. Baik. Yang kedua adalah dari awal feedback hanya mengambil satu setting kehidupan di suatu rumah sakit jiwa. Itu sesuai atau tidak? Baik, itu adalah sesuai ya. Iya, betul sekali. Yang ketiga adalah feedback bercerita tentang kisah cinta yang strategis antara Ben dengan Vesta. Sesuai? Iya, sesuai. Terima kasih. Yang ketiga ada yang berikutnya masuk kepada kegiatan lagi. Nah, kegiatannya adalah ada 3 juga. Yang pertama adalah baca sebuah cerita teks ulasan. Yang kedua adalah kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, yang pertama adalah apakah unsur-unsur pada teks itu sudah lengkap? Nah, barangkali pada anak-anak kami pada unsur-unsur teks itu sudah lengkap atau belum? Iya, sudah ya. Baik, yang kedua adalah apakah unsur-unsur pada struktur teks itu sudah tersusun secara sistematik atau sudah tersusun dengan baik? Oh, masih ada yang kurang-kurang ya? Ya betul.
Nah, yang berikutnya adalah apakah ada kesalahan pemilihan kata di dalamnya? Ya, jelas. Ada kan? Iya, betul sekali. Yang sekarang adalah ada uji kompetensi. Nah, ini adalah saya sampaikan dan barangkali anak-anak kami nanti yang bisa menjawab silakan berdiri. Nah, ini adalah ada dua. Yang pertama adalah setelah hal-hal yang kamu anggap penting menarik dari teks ulasan. Yang kedua adalah berdasarkan catatan ini, ceritakan tentang isi teks ulasan tersebut dengan kata sendiri. Nah, ini adalah saya berikan tugas kepada anak kami dan silakan dikumpulkan minggu depan. Ya, di sini ditulis nanti jawabannya. Di sini adalah ada dua, jawaban pertama dan yang kedua. Nah, di sini nanti ada lembar penilaian itu sama saya nantinya setelah terkumpul tugas-tugas dari anak kami. Nah, baik. Demikian saja materi kita pada hari ini anak-anak. Sebelum Bapak menutup materi ini pada hari ini dan pada materi ini silakan dibaca-baca nanti di rumah, silakan diulas, dan jika ada nantinya yang tidak mengerti dan tidak paham tentang materi kita pada hari ini adalah mengenai teks ulasan, maka minggu depan kita akan bertemu lagi dan silakan disampaikan. Nah, sebagai tugas sama saya, yang pertama adalah ceritakan kembali teks ulasan yang sesuai yang kamu pahami dan kemudian adalah temukan apa kelebihan dan kelemahan pada teks ulasan tersebut. Nah, itu adalah tugas yang saya berikan kepada anak kami. Minggu depan silakan dikumpulkan. Sudah mengerti anak? Baik. Nah, kalau sudah materi kita sudah selesai, maka materi saya akan tutup dan saja pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Yahoo.